Oke, jadi kali ini aku akan jawab 5 pertanyaan dari kamu yang udah masuk di Instagram aku, oke? Nggak perlu lama-lama, langsung kita bahas saja. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari HLDA Lidar. Dok, jerawat di jidat sama beruntusan gimana ya? Soalnya udah lama malah ada lagi lagu. Mungkin ada lagi gitu ya. Kalau kita ngomongin si jerawat sama beruntusan, biasanya itu gara-gara sumbatan pori-pori. Jadi sumbatan pori-pori dari minyak, sel kulit mati, dan juga kotoran yang emang dia nggak bisa keluar. Nah, ketika dia tersumbat, pori-pori yang sumbat, itu akan bikin beruntusan. Tapi misalnya ada bakteri nih, tangan kamu kotor, kamu pegang, kan ada bakterinya. Nah, bakteri itu bisa masuk ke sumbatan pori-pori itu dan bikin peradangan, jadinya jerawat yang meradang. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin beruntusan atau close komedo, itu sebenarnya juga jerawat, tapi yang tidak meradang. Nah, cara buat ngilanginnya, yang pertama, karena memang si beruntusan itu gara-gara produksi minyak, jadi minyaknya banyak, dia nyumbat pori-pori, kamu harus kurangin produksi minyaknya. Caranya gimana? Kurangin makanan manis-manis, karena makanan manis-manis itu akan meningkatkan produksi minyak. Tapi kamu juga bisa pakai skincare. Contohnya skincare kayak retinol. Nah, retinol itu kan buat kurangin produksi minyaknya atau salicylic acid untuk ngebersihin si pori-porinya. Atau mungkin kamu bisa pakai basic skincare. Contoh kayak sabun cuci muka gentle cleanser. Jadi kulit kamu bersih, minyaknya itu bersih juga, jadi nggak nyumbat pori-pori. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Eka Apriliana. Kenapa jerawat muncul di situ-situ aja, Dok? Di area pipi lagi, padahal sarung selalu diganti. Oke, ini sebenarnya udah bagus banget ya, karena sarungnya udah diganti. Karena gini, jerawat itu bisa muncul karena lingkungan yang kotor. Contoh, misalnya kayak handphone kamu kotor, itu kalau kamu tempelin ke muka, bakterinya bisa ke muka juga, gitu kan. Jadinya meningkatkan resiko jadi jerawat. Nah, sama nih, kalau kita ngomonginnya sarung bantal yang tadi ganti-ganti, itu akan meningkatkan resiko jerawat juga. Nah, tapi kenapa jerawat muncul di situ-situ aja? Jadi sebenarnya kayak tadi udah kita bahas ya, jerawat itu bisa muncul karena ada sumbatan pori-pori. Bisa aja nih, ternyata kamu selama ini total jerawatnya, tapi setelah peradangannya hilang, kamu nggak total lagi. Tapi sebenarnya di dalam pori-porinya masih ada sumbatan pori-pori tadi. Paham ya? Jadi kalau misalnya di kulit kamu masih ada sumbatan pori-pori, dan ketika bakterinya masuk, bisa jadi jerawat yang meradang. Jadi bisa aja jerawat itu muncul lagi karena masih ada sumbatan pori-pori. Nah, buat ngilanginnya gimana? Kamu boleh rutin eksfoliasi. Jadi eksfoliasi itu akan ngebersihin pori-pori kamu, misal pakai produk-produk yang ada AHA, BHA. Nah, itu kayak salicylic acid, glycolic acid, itu boleh kamu pakai untuk ngebersihin pori-pori. Atau mungkin mau yang lebih cepat, kamu bisa treatment yang ada di klinik. Misalnya treatment facial, atau mungkin chemical peeling, atau mungkin laser, atau microneedling untuk ngebersihin si lapisan kulit paling atas, supaya nanti sumbatan pori-porinya akan ikut bersih juga. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, dari Alinata di Kerta. Boleh atau enggak kalau jerawat sampai kita pencetin? Terus yang awalnya komedo bisa jadi jerawat itu gimana? Oke, ini kurang lebih mungkin pertanyaannya sama. Tapi kalau misalnya tanya boleh atau enggak jerawat sampai kita pencetin, jelas jawabannya adalah nggak boleh. Kenapa? Jadi kalau misalnya jerawat yang meradang atau yang tidak meradang, itu kalau dipencet, dia akan bikin struktur kulitnya jadi rusak. Contoh, kalau misalnya kamu lihat ada jerawat yang ada matanya kayak pustul atau papul gitu, kamu pencet, itu kan emang akan lebih cepat sembuh, tapi dia akan ngerusak struktur kulit yang ada di bawah kulit kamu itu. Contohnya, jadinya nanti setelah sembuh, ada resiko jadi bopeng. Nah, kalau udah bopeng, itu nggak bisa pakai skincare, nggak ada skincare-nya. Itu kamu mesti treatment. Treatmentnya ada banyak, mungkin contoh subsisi atau microneedling, tergantung dari tipe-tipe bopengnya. Nah, jadi kalau bopeng itu dia udah susah deh. Contoh kayak misalnya aku dulu jerawatan parah, sekarang masih ada scar-scarnya, itu susah banget karena itu bentuk dari bopeng. Jadi scar itu sama dengan bopeng. Nah, kalau misalnya kamu mau bersihin, ayo boleh rutin. Yang penting komedonya kau bersihin pakai eksfoliasi tadi. Karena masih ada pertanyaan ya. Terus yang awalnya komedo bisa jadi jerawat gimana? Karena masih ada sumbatan pori-pori, si komedo itu sumbatan pori-pori, kemasukan sama bakteri yang ada kemasukan si bakteri tadi, dia jadinya jadi jerawat, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada sumbatan pori-pori, dimasukin sama si bakteri, bisa jadi jerawat yang meradang, gitu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan keempat dari MKE Enan RFFSYA. Oke, agak susah ya namanya. Oke, Dok, kalau ganti sunscreen butuh jeda waktu atau enggak? Oke, ini pertanyaan cukup sering ditanyain. Kalau menurut aku gini,
Sunscreen itu kalau kamu mau langsung ganti mah ganti-ganti aja, nggak ada masalah. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin skincare dari dokter. Karena biasanya nih kalau krim malam, itu biasanya ada kandungan anti radangnya. Nah, kalau ada kandungan anti radang itu tidak boleh langsung dilepas secara tiba-tiba, karena nanti kulit kamu akan bikin masalah baru. Biasanya akan dijelasin lah sama dokter kalau emang udah resepin krim dokter ya. Tapi kalau misal kamu ngomongin sunscreen biasa yang dijual bebas, yang dijual secara online atau mungkin kamu dikasih tahu yang produknya dijual secara bebas yang ada BPOM-nya, itu biasanya kamu langsung ganti juga nggak ada masalah. Tapi tetap aja kulit kamu akan ada namanya proses pengenalan sama skincare baru kamu. Atau mungkin kalau misalnya ternyata produknya itu, contoh nih sunscreen-nya ada salicylic acid-nya. Ya salicylic acid akan tetap kenalan dulu sama kulit kamu. Biasanya bisa dibilang dengan purging lah. Tergantung dari produk yang kamu pakai. Jadi intinya gitu ya. Tapi kalau misalnya intinya, kalau produknya cuman dijual secara bebas, mau langsung ganti juga nggak apa-apa. Tapi akan tetap ada proses penyesuaian kulit sama skincare baru. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, ini terakhir. Ivana di Prayoga 046. Siap. 86. Ini 46. Kenapa jerawat terus-menerus? Kenapa mungkin pertanyaannya yang lebih jelas, kenapa jerawat muncul terus-menerus ya? Oke, kalau misalnya untuk jerawat yang muncul terus-menerus, biasanya karena tadi, produksi minyak yang banyak, terjadi sumbatan pori-pori, terus juga ada bakteri penyebab jerawat tadi. Jadi 3 penyebab itu sebenarnya utamanya. Tapi yang paling sering kenapa muncul terus karena produksi minyak yang banyak. Nah, produksi minyak yang banyak ini faktornya banyak sekali. Ada yang bisa kita bilang gara-gara makanan manis-manis. Kita udah bahas ya. Karena makanan manis-manis akan meningkatkan produksi minyak. Jadi kalau misalnya kamu makan yang manis-manis terus, misalnya kamu minum boba atau mungkin kamu minum minuman yang tinggi gula, ya produksi minyaknya jadi lebih banyak gitu. Terus kalau misalnya kamu kurang tidur juga, misalnya kamu cuma tidur 4 jam atau 3 jam sehari tiap malam gitu ya, otomatis ada penelitiannya gini, kalau kamu sering kurang tidur, itu tubuh kamu akan meminta konsumsi manis-manis lebih banyak. Otomatis kalau konsumsi manis-manis lebih banyak, ya akan ningkatin produksi minyak juga. Terus juga kalau misalnya kamu kurang tidur, penyembuhan jerawat kamu tuh jadi terganggu gitu loh. Jadi terjadi juga ketidakseimbangan hormon. Itu yang bikin jerawatnya muncul terus. Atau mungkin sebenarnya kayak tadi, sarung bantal kamu nggak diganti-ganti, jadi kotor. Atau mungkin si handphone kamu tadi nggak kamu bersihin, jadinya kotor. Atau mungkin kalau kamu lagi nggak sadar, tangan kamu kotor, kamu pegang-pegang muka. Jadi bakterinya nempel ke muka kamu. Atau kamu sering pencet-pencetin muka, nah itu akan muncul jerawat baru. Ada juga mungkin faktor, kita ngomongin faktor lingkungan yang lain. Misalnya, kalau kamu memang di daerah yang lembab atau kotor gitu, yang sebenarnya contoh mungkin di daerah dekat-dekat pabrik yang memang ada polusi udaranya, kotorannya gampang nyumbat pori-pori. Kalau kamu nggak bersihin, ya otomatis akan meningkatkan resiko jerawat lagi gitu. Skincare juga akan pengaruh sebenarnya. Jadi kalau kamu misalnya memang pakai skincare yang tepat, jerawat kamu pasti akan lebih cepat sembuh atau lebih cepat membaik gitu ya. Jadi poinnya dijaga pola hidup, terus pakai skincare yang benar, terus juga bersihin deh, jaga kebersihan itu juga paling penting gitu ya. Mungkin itu aja buat kali ini. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar aja, atau mungkin boleh DM aku aja, karena nanti aku akan balasin pertanyaan kamu satu persatu. Oke? Itu aja sih, semoga bermanfaat. Aku Dr. Richard, terima kasih.